Bu, ini udah panjang, ini udah siap dikonsumsi ini benernya. Ya, nanti ini dipindah. Dipindah ke situ. Isi, Pak. Oh ya, silakan. Oke, sebentar. Ya, maaf ya. Oke. Gimana, Dek? Nah, jadi Pak, saya di sini mau menanyakan tentang laboratorium kita. Oke. Kenapa sih mahasiswa biologi itu wajib dan harus bekerja di lab? Alasannya kenapa, Pak? Ya, jadi di Fakultas Biologi itu ya, profil lulusan mahasiswanya mesti menguasai skill di dalam lab. Itulah kenapa Fakultas Biologi mempunyai beberapa lab yang akan menunjang mahasiswa untuk memiliki kemampuan di dalam bekerja di laboratorium. Karena Fakultas Biologi tanpa laboratorium ya ibarat sayur tanpa garam, ya kan? Sehingga kita memfasilitasi semuanya itu untuk meningkatkan kualitas lulusan dari Fakultas Biologi. Kira-kira laboratorium di Fakultas Biologi ada berapa, Pak? Ya, Fakultas Biologi saat ini memiliki 7 buah laboratorium. Ya, jadi kalau lihat di sekeliling di gedung ini, itu kita dikelilingi beberapa laboratorium. Di ujung sebelah sana itu ada laboratorium biokimia. Nanti bisa ke sana. Di sana ada laboran Mas Joko. Itu kakak kelas kalian, nanti tinggal ngobrol saja, ketemu, kenalan, lihat-lihat di dalam boleh. Kemudian di sebelah sana, di ujung, itu ada laboratorium mikrobiologi. Itu laboratorium laborannya namanya Mbak Nanu ya. Kemudian bergeser ke sebelah sini, itu ada lab biologi dasar. Nanti dengan Mbak Dia untuk berkenalan. Kemudian kita punya lagi, geser lagi sedikit ke sini, itu ada lab ekologi. Nanti dengan Pak Supri yang sebagai laboran di lab ekologi. Nah, sedangkan di sini itu juga di bawah apa namanya Pak Supri juga itu adalah lab aquaculture. Selain itu di belakang sana kita punya lab limbah, dan yang terakhir karena di biologi itu ada pendidikan biologi, kita juga punya lab micro teaching yang akan membantu mahasiswa untuk memiliki kemampuan di dalam bekerja di laboratorium. Begitu. Oke, apakah ada kemungkinan kita praktikum di luar lab mungkin, Pak? Oh ya, benar. Selain di lab, di kurikulum kita juga memiliki kegiatan praktikum lapangan. Jadi yang tahun lalu itu berkunjung melihat ekosistem di alam, di pantai, di sawah, atau di pegunungan, seperti itu. Mungkin ada peraturan kalau kita berada di lab? Ya, betul. Di laboratorium yang pertama adalah safety. Keamanan itu yang menjadi prioritas di dalam bekerja di laboratorium. Itulah kenapa kita mesti pakai jas lab, kemudian pakai sepatu tertutup, kemudian untuk yang mahasiswi mesti rambutnya terikat, sehingga menjaga keselamatan ketika mereka bekerja di laboratorium. Selain itu juga ada equipment atau perlengkapan yang di dalam laboratorium untuk menjaga keselamatan seperti pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, Pak. Gitu, ya. Penjelasannya. Sama-sama. Kita bisa langsung. Oke, silakan aja nanti langsung ketemu dengan laboran-laborannya, kenalan, cari tahu, explore semuanya yang ada di dalam lab kita. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sampai jumpa. Nah, teman-teman, barusan kita ketemu sama Pak Kalib kita, yaitu Pak Angga. Beliau udah memberikan saya izin untuk keliling lab. Teman-teman pasti kepo kan gimana isi-isi laboratorium kita? Yuk ikutin terus. Oke teman-teman, kita udah nyampe nih di lab biokimia dan biologi molekuler. Tentunya teman-teman pengen tahu kan apa sih yang ada di dalam lab ini? Yuk kita cari tahu. Selamat pagi, Mas. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam lab ini, dan ini laboran kita, Mas Joko. Mungkin Mas bisa sedikit menjelaskan tentang apa yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa di dalam lab ini?
terhadap mahasiswa-mahasiswa angkatan 2020? Iya. Lab biokimia dan biologi molekuler terdiri dari laboratorium praktikum dan laboratorium penelitian. Praktikum yang akan teman-teman lakukan di laboratorium ini adalah praktikum untuk mata kuliah kimia, biokimia, biologi molekuler, kultur jaringan, dan kimia analitik. Sedangkan penelitian yang dapat teman-teman lakukan di lab ini adalah penelitian tentang antioksidan dan juga penelitian tentang keragaman mikrobiologi tanah yang ditinjau dari aspek molekuler. Terima kasih Mas buat sedikit infonya tentang lab ini. Nah, teman-teman udah dengar kan apa sih yang berada di dalam lab ini? Nah, saya bakalan ngajakin teman-teman ke lab selanjutnya. Yuk teman-teman ikutin saya terus. Oke teman-teman, kita udah berada nih di depan laboratorium mikrobiologi. Kita bakal intip sedikit apa sih yang dapat kita lakukan dalam lab ini. Yuk langsung saja kita masuk. Nah teman-teman, kita udah nyampe nih di dalam labnya mikrobiologi. Kita bakalan tanya sedikit-sedikit apa sih yang dapat kita lakukan di lab ini. Kita tanya Mbak Nanu ya. Apa ini? Jadi gini Mbak, Uli mau nanya nih sedikit, apa sih yang bisa kita lakukan di lab ini? Teman-teman dari angkatan 2020 juga pengen tahu apa yang bisa dilakukan di lab ini. Oke. Jadi di sini itu lab mikrobiologi. Nah, untuk lab sini itu biasanya untuk penelitian. Jadi penelitian yang di sini itu kayak dosen, terus nanti ada misalkan apa namanya dari luar yang bisa mau pakai gitu bisa. Nah, kalau untuk kalian yang praktikum itu yuk kita lihat di sana. Kita di sini praktikum kalau biasanya itu mahasiswa awal itu di semester ketiga. Nah, itu mereka praktikum mikrobiologi dasar. Nanti agak ke atas lagi ada fisiologi mikroorganisme, terus ada mikrobiologi industri, ada pengembangan produk mikrobia tuh. Jadi nanti main sama yang kecil-kecil di sini. Kalau ini praktikum apa nih Mbak? Nah, ini kebetulan lagi pengamatan bakteri Staphylococcus aureus. Kalau yang sebelah sini Mbak? Kalau ini lagi bikin pengamatin apa? Sama Staphylococcus aureus. Jadi mereka membuat preparat untuk diamati di mikroskop. Terima kasih ya Mbak atas informasinya yang telah Mbak berikan kepada kami, tentunya untuk angkatan 2020. Nah teman-teman udah dengar kan beberapa informasi mengenai lab mikrobiologi. Nah kita bakalan lanjut ke lab selanjutnya. Teman-teman tetap ikutin ya. Oke Mbak, mari. Ya, mari. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada nih di depan lab biologi dasar. Teman-teman pasti pengen tahu dong, apa sih isi di dalamnya dan apa yang akan kita lakukan di dalam. Yuk kita intip sedikit. Selamat pagi Mbak. Pagi. Maksud kedatangan saya datang ke sini pengen memberitahukan kepada teman-teman apa sih yang dapat dilakukan di lab biologi dasar ini.
Mungkin Mbak bisa sedikit memberitahukan kepada teman-teman angkatan 2020. Oh ya, jadi ini lab biologi dasar. Kita biasanya manggilnya lab AB4 karena ruangan ini ada di gedung C, lantai 2 dan nomor 4 gitu. Terus biasanya di sini ada beberapa mata kuliah biologi tapi yang dasar. Karena sesuai dengan namanya lab biologi dasar. Jadi mata kuliah yang melakukan praktikum di sini tentu saja yang dasar-dasar seperti biologi umum, kemudian biosistematika, kemudian fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan, struktur dan perkembangan hewan, struktur dan perkembangan tumbuhan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa awetan. Nah, ini adalah awetan dari anak-anak praktikum biologi umum. Karena biasanya kalau praktikum biologi umum itu mereka pergi ke pantai, kemudian mencari hewan-hewan ataupun tumbuhan yang ada di pantai, kemudian dibawa ke lab ini untuk dijadikan koleksi seperti itu. Begitu contohnya. Oh, jadi kita bisa ketemu nih sama Mbak di awal semester. Iya, ini semester 1 ini bakal ketemu saya di lab AB4 ini. Oke, terima kasih Mbak Dia karena sudah memberikan beberapa informasi mengenai lab ini. Ya. Nah, mungkin saya bakalan ke lab selanjutnya ya, teman-teman. Kita bakalan ke lab selanjutnya, pengen tahu apa sih lagi yang ada di Fakultas Biologi ini, lab kita. Saya mohon undur diri. Permisi ya, Mbak. Ya. Nah, teman-teman, udah seharian nih, udah keliling-keliling beberapa lab. Nah, ini adalah lab terakhir, yaitu lab ekologi. Teman-teman pasti pengen tahu kan apa sih yang dapat kita lakukan di dalam lab ini. Kita langsung aja yuk ketemu sama laborannya ya. Laborannya yaitu Mas Supri. Yuk kita masuk. Selamat pagi Mas. Saya perwakilan dari mahasiswa angkatan 2020. Pengen tahu nih apa sih yang dapat kita lakukan di dalam lab ini. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan apa yang dapat kita lakukan di dalam lab ini. Oke. Jadi untuk lab sini dipergunakan untuk praktikum ekotok, kemudian biotek pengolahan air limbah dan juga limbah padat. Kemudian juga ada untuk praktikum ekologi lingkungan. Mungkin kita bisa ke sana melihat. Oh iya baik Pak. Ya. Ini hasil dari praktikum anak-anak angkatan 2017 berupa amoniase, hasil praktikum biotek pengolahan limbah padat. Kemudian ini juga ada dari pupuk POC, juga hasil dari praktikum limbah padat juga. Terus ini juga kita sedang membuat pupuk cair juga dalam kapasitas yang agak gede, sekitar 30 literan. Oh iya Pak. Kemudian dari sini nanti kita akan pindahkan ke sini. Itu. Mungkin kita bisa pindah ke lab ekologi lingkungan. Oh iya. Ini lab ekologi lingkungan. Biasanya anak-anak sini pada angkatan-angkatan yang masih baru. 2019 atau 2018. Di sini kita praktik ekologi lingkungan, biasanya kita menggunakan selamatnya ikan. Nah, kebetulan ini juga ada yang sedang praktikum. Dia mencoba memilah-milah mana yang jantan dan betina. Oh Ini untuk stok untuk praktikum. Kemudian yang ini gupi. Sekarang kan baru sedang musim ikan gupi. Kita menternakkan. Jadi paling tidak dari satu betina dia bisa sampai 20 sampai 25 ekor. Gitu. Kemudian ini untuk praktikum ya, laboratorium praktikum. Kemudian ada juga laboratorium yang di bawah di kolam. Itu biasanya mereka untuk penelitian. Penelitian baik dosen maupun mahasiswa. Itu yang yang bisa kita kerjakan di lab ini. Oke, terima kasih ya Mas Supri buat beberapa informasinya mengenai lab ini.
Nah, teman-teman, saya sudah nemenin teman-teman nih berkelilingin beberapa lab yang ada di Fakultas Biologi. Semoga informasi-informasi ini dapat teman-teman terima dengan baik. Dan saya sudah sampai sini ya nemenin teman-teman. Kita pamit dulu sama Mas. Nah, teman-teman, kita bakalan nemui Diksi di depan. Mari, Mas. Mari, mari. Nah, teman-teman, kita udah ngajak teman-teman nih buat berkelilingi Fakultas Biologi. Gimana sih Fakultas Biologi? Kita juga udah dapat pengajaran tentang gimana sih cara memanage diri dari Pak Johan. Saya juga udah ngajakin teman-teman buat berkeliling laboratorium tentunya ya. Tadi Diksi ngapain aja? Wah, tadi saya udah ngajak teman-teman untuk ketemu dengan Wakil Dekan Pak Sucahyo tentang bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik kepada dosen, baik secara online ataupun secara langsung atau luring luar jaringan. Nah, teman-teman jangan dilupain ya, setiap apapun yang tadi sesi-sesi yang telah kita lakukan di hari kedua ini, semoga teman-teman suatu saat nanti ketika kondisi sudah mulai membaik, teman-teman dapat mempraktikannya sehingga dapat berkuliah dengan lancar di Fakultas Biologi. Nah, mungkin Kak Uli cukup sampai hari ini ya. Kita temanin teman-teman mahasiswa angkatan baru 2020 dalam mempelajari lebih lanjut gimana sih budaya komunikasi dan budaya memanage waktu di Fakultas Biologi tercinta. Kita berharap ya Kak Uli ya, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat bertemu sama-sama di Fakultas Biologi tercinta. Oke, mungkin segitu aja kami ucapin selamat tetap stay at home, maksudnya tetap semangat dimanapun teman-teman berada. Sampai ketemu di Fakultas Biologi kita tercinta. Bye-bye.